wabarakatuh. Selamat siang Bapak Syahrudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian semua. Kami dari kelompok 2, di sini kami sudah bersama narasumber kami, Azahra, sebagai owner dari Bisnis Shop yang menjual produk camilan selaku narasumber yang ingin kami wawancarai. Baik Azahra, pertama, jenis apa yang sedang digeluti saat ini? Jenis produknya? Iya. Untuk jenis produk yang biasanya aku jual itu, aku jual ada aksesoris wanita, pakaian-pakaian wanita, sama ada beberapa cemilan yang emang setiap bulan pasti bakalan di PO-in. Alasan kamu buka usaha ini apa sih? Sebenarnya alasannya sama ya, mungkin sama pengusaha-pengusaha lain itu pasti base-nya itu kan pengen dapat keuntungan kan. Untuk alasan seterusnya ya mungkin pengen meningkatkan kemandirian supaya kita nggak terus-terusan minta sama orang tua. Udah itu aja sih sebenarnya. Dari sekian banyak bidang usaha, kenapa kamu milih bisnis ini? Karena menurut aku passion aku di sini gitu. Menurut aku itu ngejalanin sesuatu itu kalau nyaman aku jalanin. Dan menurut aku yang saat ini aku jalanin itu udah yang paling cocok sama aku dan jalannya tuh kayaknya nggak sulit gitu. Nah, Terus kira-kira berapa varian produk yang kamu jual atau kamu pasarin? kalau berapa banyak produk dari awal sampai sekarang yang masuk tuh udah banyak banget ya, mungkin udah ratusan produk. Cuman setiap kali PO, jadi setiap bulan itu kita PO itu 2 kali. Karena PO dari awal PO sampai kita close PO, sampai barang ready, sampai barang disampaikan ke customer itu cukup makan waktu. Jadinya kita itu bisa makan waktu buat 1 kali PO itu 2 minggu. Jadi palingan sebulan itu kita cuman bisa 2 kali open PO. Palingan kalau untuk 1 kali open PO itu aku bisa keluarin 15 sampai 25 produk, tergantung tergantung dari PO itu sendiri gitu. Selanjutnya udah ada berapa reseller yang mengambil produk dari kamu? Kurang lebih ada 50 reseller. Wow. Masya Allah. Oke. Dari mana sih modal usaha itu untuk membangun bisnis ini? Wah, kalau masalahin modal, dulu tuh awalnya aku tanpa modal. Jadi cara kerja aku itu dulu sistem PO. Karena dulu aku mulai dari pas masih sekolah, dari pas masih SMA. Jadi tuh cara sistem kerja aku nih, kalau ada yang pesanan masuk, aku bakal mintain dulu uangnya. Karena kan dulu kan kita minim banget modal kan, namanya kita pas masih SMA. Nah, aku cari akal sendiri gimana caranya dari nggak ada uang ini gue bisa jadi ada uang nih gitu. Nah, alhamdulillah atas bantuan Allah juga dilancarin semuanya. Alhamdulillah dananya terkumpul, punya tabungan sendiri, akhirnya beraniin buat cara lain, yaitu pakai modal sendiri dari untung yang udah dikumpulin gitu. Untuk ini udah berapa lama ngejalanin bisnis ini? Udah dari SMP kelas 6, 7, 8, kelas 9. Kelas 9. Berapa tahun? Kelas 9. Iya, sampai sekarang udah semester 3. Berapa ya? 7. 1, 2, 3, 4, 5 lah ya, 5 tahun. Lama ya berarti ya? Lumayan ya. Boleh tahu nggak penghasilan dalam sebulan tuh kira-kira berapa? Namanya kita open PO itu kan pasti nggak pasti ya kan, kadang ada naik, kadang ada turunnya sesuai minat pembelinya juga. Tapi yang pasti untungnya itu dari start 3 sampai 10 juta per bulan. Per bulan kan? Iya. Per bulan. Berarti omsetnya Ya sekitar segituan lah ya. Sebulan. Wow. Itu udah dari 2 kali PO. Udah 2 kali PO. Udah dari 2 kali PO. Sebulan itu berarti 2 kali PO. Iya. 2 kali PO 3 sampai 10 juta 3 sampai untungnya. 10 juta. Itu bersih. Oke. Ada berapa karyawan atau reseller yang sudah kamu pekerjakan? Kalau karyawan belum ada karena kita belum ada off store-nya ya. Kita Iya. baru ada online store. Jadi udah ada kurang lebih 50 reseller dari ada yang di Cilandak, ada yang di Kebagusan, ada yang di Ampera, ada yang di Jakarta Timur juga, ada yang di Jakarta Pusat ya, alhamdulillah lah. Berarti tersebar ya? Berarti banyak. Nah, Udah banyak. iya. Biasanya dalam sebulan tuh kamu tuh ngejual produk apa aja sih? Kan nggak mungkin kan setiap bulan kamu rutinin terus. Jadi itu setiap bulan sistem kerja di Bismi itu tuh pasti PO-nya beda-beda untuk PO barangnya gitu.
di kita itu produk yang paling best seller itu ada cemilan yang pasti kita PO-in itu pasti jadi best seller di Bismi, kayak misalnya basreng, bakso aci, seblak, itu pasti jadi best seller di Bismi dan pasti setiap bulan aku PO-in, kan ada 2 kali PO kan. Itu pasti di tanggal ya dari kedua itu satu cemilan itu pasti aku PO-in. Untuk barang yang satunya itu ya random stuff, kayak misalnya nanti pakaian, nanti make up, nanti hijab, ya kayak gitu-gitu. Dari sekian cemilan itu yang bener-bener paling sering dipesen banget itu apa? Bakso aci. Bakso aci itu produk cemilan pertama yang aku keluarin dan alhamdulillahnya booming banget sampai udah kejual udah belasan ribu pieces kali ya sampai sekarang. Iya udah 5 tahun. Iya. Kan kamu ngelakuin pemasaran nih. Apa aja sih Tips dan triknya itu apa? Karena pasaran kita itu kan berarti online ya. Online itu kan berarti media kita itu kan kalau nggak dari status, terus gimana cara kita public speaking kita ke orang-orang kan, nggak mungkin kita online store tapi kita nggak mau masang status gitu kan. Jadi yang paling terpenting sih lapak kita itu ya pertama ya status kita, terus kita punya handphone, iya betul, akun media sosial misalnya Instagram ataupun WhatsApp, tapi sih aku berawal dari WhatsApp. Jadi kalau misalnya buat online store lain yang kalau misalnya belum punya Instagram, jangan minder karena kalau kita mau usaha itu pasti ada aja jalannya. Dulu tuh aku dari WhatsApp dulu, baru setelah setahun atau 2 tahun baru aku punya akun Instagram gitu. Kalau kita analisis SWOT, berarti kelebihan dari produk kamu ini apa sih? Kelebihan dari produk aku itu selalu cari kualitas yang bagus di setiap produk-produk yang aku jual ya. Misalnya dari makanan, dari mutunya. Misalnya kita tuh banyak yang jual bakso aci, banyak yang jual basreng, banyak kan. Itu namanya apa sih? Namanya pesaing. Tapi kalau aku nggak lihat dari situ, aku lihatnya dari gimana produk yang aku jual, gimana kualitas yang aku jual. Jadinya aku berani bersaing gitu. Nah dari situ. Kalau kita udah berbicara tentang kelebihan, terus kalau kamu pikir-pikir kekurangan dari produk kamu ini apa sih? Sebenarnya kalau kekurangan itu balik ke selera masing-masing ya. Tapi kalau kekurangan untuk online store aku itu kadang banyak customer yang minta mendadak. Kayak ada nggak sih sisaan, ada nggak sih lebihan. Nah, sedangkan kita itu sengaja kita PO supaya barang yang ada di kita itu nggak sisa gitu. Jadi kadang kita nggak nyisain itu. Jadi nggak pernah nyetok gitu. Iya, jadi sebenarnya kekurangan di online store itu ya itu gitu. Kadang kalau lagi banyak peminatnya, kita nggak bisa ngasih apa yang kita punya karena emang nggak ada stoknya gitu. Sesuai yang dipesan. Walaupun sebenarnya pengen ngasih banget ya, tapi kan karena nggak ada dan barang yang udah ada ini pesanan semua gitu. Jadi pasti kan kita mengutamakan yang udah pesen dulu kan. Kayak gitu. Kita kan udah berbicara tentang kelebihan dan kelemahan. Terus kamu ini kan pasti melihat peluang. Apa sih yang kamu lihat dari peluang di sekitar kamu atau peluang apa yang kamu bisa dapetin? Kalau misalnya dari peluang peluang di setiap usaha aku kan, kayak misalnya gini, dulu aku itu kan kita kan di lingkungan yang sekitar kita aja nih kan, maksudnya kita masih pelajar ya kan, anak jadi tuh sasaran aku yang paling pertama itu tuh siswa sama mahasiswa gitu. Makanya kenapa produk-produk di aku itu aku kasih harganya miring, karena karena aku tahu pasaran aku itu siswa sama mahasiswa gitu. Dan menurut aku peluang aku yang paling besar itu adalah di siswa dan mahasiswa, karena teman-teman aku sejalan itu aja kan, nggak ada yang ibu-ibu atau yang lebih tua dari itu. Ya emang ada, cuman menurut aku peluang yang paling besar buat kita dapetin untung tuh ya di situ gitu. Jadi kita ambil peluang dari orang-orang terdekat kita dulu. Iya gitu. Kita udah berbicara tentang kelebihan, kelemahan, dan peluang. Sekarang ancaman. Kamu pikir-pikir tuh ancamannya apa aja sih? Yang bakal terjadi atau kamu udah pikirin kayak ini kayaknya parah nih atau gimana? Takut terjadi apa-apa. Gimana ya? Sekarang kan udah banyak e-commerce kan. Itu namanya udah naik-naik daun banget. Nah, buat small business kayak kita yang masih cuman gunain WhatsApp, Instagram, iya kan, itu pasti bakalan kalah sama e-commerce gitu, kayak misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan juga udah banyak banget produk serupa kan. Terusnya menurut aku peluang yang paling bisa bikin bisnis hancur itu ya sebenarnya rasa malas kita gitu. Apalagi kita online kan. Kita harus update terus. Sedangkan kita tuh kayak pernah lah ada rasa kayak gue nggak mau update deh. Kayaknya spam banget deh gitu kan. Nah, iya sebenarnya rasa itu sih yang bikin kita tuh kayak
gak bisa maju-maju tuh itu kayak SW belum 24 jam belum kehapus otomatis tapi udah kita hapus gitu. Itu tuh secara nggak langsung ngasih tahu ke customer kalau ini dia ada yang beli nggak sih gitu. Makanya aku selalu bilang ke reseller aku kalau ada yang beli di SS aja dimasukin ke status atau di SG atau di SW. Bukannya kita spam, tapi kita ngasih tahu ke customer kita kalau kita tuh aktif gitu. Kalau dagangan kita tuh ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Jadi secara nggak langsung itu bisa mancing customer yang lain juga buat gue mau nyobain produk dia juga gitu kan. Gitu. Tertarik gitu. Iya. Kayaknya kan kalau sepi juga kan kayak nggak ada yang beli, jadi kan orang-orang ngeliat doang kan. Tapi kalau misalnya banyak yang beli, otomatis kayak dia teracuni aja gitu kayak gue pengen nyobain kayaknya enak gitu. Terakhir, Zara, solusi kamu buat ngatasin ancaman-ancaman yang terjadi, ancaman yang bakal terjadi itu apa? Ada nggak solusi dari kamu? Apa ya? Sebenarnya kita harus pede aja sih ya. Namanya kalau misalnya usaha untungnya lagi turun ya kan, misalnya omsetnya tuh kayak nggak biasa, omset yang kita dapetin itu kita jangan langsung ngedown kayak langsung hopeless gimana gitu, nggak usah lah. Karena kan pastilah misalnya PO ini untung kita nggak seberapa, nanti di PO selanjutnya untung kita bisa sampai berapa gitu kan. Sekali PO bisa 4 juta, berarti kan PO yang kemarin ketutup dong sama untung dari PO yang kedua gitu. Biasanya tuh orang-orang itu ngedown itu gara-gara untungnya nggak sesuai ekspektasi dia gitu, karena dia menekuninya mungkin kurang ya, karena niat dia jualan cuman buat untung, bener-bener untung gitu. Terusnya juga dari semangat kita upload, namanya kita pasaran online kan, jadi kita harus sering-sering upload dari barang, kita juga harus ngikutin tren. Ya misalnya sekarang itu lagi zamannya kosmetik yang enteng, kayak misalnya murah ya kan, iya. Anak-anak sekitar itu udah banyak banget yang dandan kan. Nah itu kita harus ngikutin tren ke situ. Misalnya pakaian, misalnya kayak dulu pasmina plisket, nah kita harus ikutin ke situ. Jangan pas kita lagi zamannya pasmina plisket kita jualnya pasmina segitiga yang biasa. Itu kan pasti kan bakal nurunin minat kan. Nah kayak gitu. Oke, berarti intinya ngikutin tren, semangat terus. Jangan lihat untungnya, Iya, jangan down dari serius jualannya. Dari diri kita sendiri, jangan males. Sebenarnya makasih banyak ya Zara udah mau sharing. Baik, cukup sekian wawancara dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.